Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11, Ustazah akan menjelaskan tentang kisi-kisi PAT beserta contoh-contoh soal yang mungkin akan muncul dari berdasarkan kisi-kisi yang telah diberikan. Mohon disimak baik-baik ya, biar kalian bisa lebih lancar dalam menjawab soal PAT nantinya. Nah, pertama perlu kalian ketahui bahwa tipe soal PAI itu tidak semuanya sama persis dengan materi yang sudah disampaikan atau berdasarkan PPT dan lain-lainnya. Tidak semuanya persis seperti itu, melainkan ada beberapa, tidak semuanya ya, cuman ada beberapa saja yang itu soalnya tipe analisis. Contohnya tipe analisis kehidupan sehari-hari, jelas itu tidak ada ya, tidak ada di materi gitu, maksudnya ya gitulah. Mungkin kalian juga sudah pernah tahu ya, karena sering mengerjakan soal PAI tipe yang seperti itu. Oleh karena itu, tipe soal yang analisis kehidupan sehari-hari itu membutuhkan ketelitian. Jadi kalian harus benar-benar teliti, karena pasti ya ada kecohan-kecohannya. Makanya banyak yang bilang bahwa PA itu susah. Nah, sebenarnya tidak susah, tetapi ya gitu, hanya mengecoh saja. Baiklah, ini Ustazah jelasin ya kisi-kisinya. Yang pertama ini bab 6 tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nomor 1, kalian diminta untuk mengidentifikasi hukum patuh kepada orang tua dan guru. Jadi kalau nomor 1 ini khususnya kepada orang tua ya, mengidentifikasi hukumnya ke guru ya, hukumnya patuh ke orang tua dan guru itu apa. Kemudian nomor 2, menjelaskan kedudukan orang tua dan guru. Nah, orang tua sebagai apa, guru sebagai apa, itu ada ya di PPT, ada di rangkuman yang udah Ustazah kasih. Atau bisa kalian menganalisis sendiri, mengarang sendiri, kayak gitu. Contoh soalnya gampang sih, maksudnya misalnya berikut ini yang merupakan kedudukan bagi kedudukan orang tua dan guru bagi kita. Atau gini, misalnya guru itu berkedudukan sebagai apa, misalnya kayak gitu ya. Kemudian yang nomor 3, menjelaskan isi kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ini tidak ada contoh soalnya, tapi ya sudah jelas ya, kalian diminta untuk mengetahui isi kandungan Al-Isra ayat 23. Kemudian nomor 4, menunjukkan tata cara hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Itu di PPT ada, di rangkuman ada. Kemudian bisa menganalisis sendiri, memperkira-kirakan sendiri, gampang lah ya. Kalian sudah tahu caranya bagaimana hormat kepada orang tua, bagaimana hormat kepada guru gitu. Bentuk soalnya misalnya berikut ini yang bukan menunjukkan cara hormat kepada orang tua atau kepada guru adalah misalnya kayak gitu ya. Kemudian nomor 5, jelas sekali menganalisis hikmah hormat dan patuh kepada orang tua. Ini biasanya tipe soalnya yang sama sih kayak gitu, yang bukan merupakan hikmah adalah, atau yang merupakan hikmah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru adalah, misalnya kayak gitu ya. Kemudian masuk ke bab 7, yaitu tentang pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah. Nomor 6, kalian diminta untuk menjelaskan tujuan memandikan, mengkafani, mensalatkan. Maksudnya adalah kalian harus tahu tujuan mayat itu dimandikan kenapa, kemudian tujuan dikafani untuk apa, tujuan untuk disalatkan itu kenapa, dan tujuan dikuburkan itu untuk apa. Kalau tidak ada di PPT ya analisis sendiri ya
kira-kira sendiri. Kemudian nomor 7, menjelaskan ketentuan mengkafani jenazah laki-laki dan perempuan. Ingat-ingat lagi berapa jumlah kain kafannya, kemudian berapa jumlah talinya, dan lain-lain. Kemudian nomor 8, menunjukkan bacaan-bacaan dalam sholat jenazah. Kalian sudah hafal ya, sering sekali kalian melaksanakan sholat gaib gitu. Nah, jadi kalian harus tahu bacaan takbir ketiga apa, keempat apa, kayak gitu. Kemudian nomor 9, menganalisis ketentuan memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Nah, maksudnya ini contoh soalnya misalnya gini, berikut ini yang bukan merupakan ketentuan memandikan, atau yang berikut ini yang bukan merupakan ketentuan mengkafani, menyolatkan jenazah adalah misalnya kayak gitu. Itu ada ya rangkumannya, ada di PPT juga, silakan dibaca-baca. Kemudian masuk ke bab 8 tentang pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah di masyarakat. Nomor 10, kalian diminta untuk menganalisis perbedaan tabligh, khutbah, dan dakwah. Ingat-ingat bedanya apa. Contoh soalnya misalnya perbedaan tabligh, khutbah, dan dakwah dari segi pelakunya apa misalnya, atau dari segi materinya, atau dari segi ketentuannya. Nah, kayak gitu ya. Kemudian nomor 11, menjelaskan cara berdakwah yang baik. Nah, cara berdakwah yang baik itu dengan apa? Nah, ingat juga dalilnya ya. An-Nahl ayat 125. Kemudian nomor 12, menganalisis manfaat tabligh, khutbah, dan dakwah sebagai kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalian mengira-ngira, menganalisis apa sih manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian masuk ke bab 9, praktik-praktik dan prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Nomor 13, menganalisis prinsip dan praktik kegiatan ekonomi dalam Islam. Nah, sudah ada di rangkuman ya apa aja prinsip-prinsipnya, silahkan dihafalkan. Bentuk soalnya tidak jauh beda, pasti yang bukan merupakan prinsip misalnya kayak gitu, atau misalkan disajikan ayat, kalian pasti bisa lah mengira-ngira karena kalian kan sudah bisa paham ya bahasa Arab, sudah bisa bahasa Arab ya, sudah mungkin ada yang hafal gitu ya, gampang lah. Misalnya ada suatu ayat di sana, pertanyaannya, berdasarkan ayat tersebut prinsip ekonomi dalam Islam adalah misalnya kayak gitu. Kemudian nomor 14, menyebutkan macam-macam kegiatan ekonomi dalam Islam. Ya, silakan dilihat-lihat lagi ya bukunya, macam-macam kegiatan ekonomi Islam itu ada apa aja. Ya, contohnya ada jual beli, terus apa lagi? Jual beli, kemudian perbankan, asuransi, syirkah, yang kayak gitulah. Kemudian nomor 15, menyebutkan rukun-rukun jual beli. Gampang ya, sebutkan rukun-rukun jual beli. Enggak sih, bentuk soalnya ya yang bukan merupakan rukun-rukun jual beli adalah misalnya kayak gitu. Jadi kalian harus tahu, harus baca. Kemudian nomor 16, menganalisis hikmah, prinsip, dan praktik. Ini gampang juga, ada sih di PPT, di rangkuman ada, jadi cukup diingat dan bisa dianalisis sendiri juga, dikira-kira. Yang bukan merupakan hikmah misalnya kayak gitu, jadi hampir mirip-mirip ya tipe soalnya. Kemudian nomor 17, menganalisis makna dalil Al-Quran An-Nisa ayat 29. Itu gampang, kalian tinggal baca tuh ya, tinggal buka An-Nisa ayat 29,
baca artinya itu menjelaskan tentang apa, berkaitan dengan ekonomi Islam kayak gitu. Kemudian masuk ke bab 10, menalaah perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Nomor 18 menyebutkan periodisasi sejarah peradaban Islam. Nah, ini akan ada beberapa soal berkaitan dengan periodisasi, makanya kalian harus paham betul, harus tahu betul ya periode-periode tersebut. Ada periode apa saja, tahun berapa saja, kalian harus hafal. Kemudian nomor 19 menganalisis faktor-faktor yang mendorong umat Islam mencapai kejayaan di masa kejayaan Islam. Silakan dibaca, tipe soalnya pasti ya kayak tadi sih, nggak jauh beda. Yang merupakan faktor-faktor yang mendorong umat Islam mencapai kejayaan adalah atau yang bersifat yang tipenya kecuali, yang bukan. Nah, contohnya gitu ya. Kemudian nomor 20 menyebutkan pada masa apa umat Islam mencapai masa kejayaan. Nah, pada masa kalian harus ingat juga apa sih masa kejayaan dalam bidang pengetahuan itu masa apa, masa kejayaan Islam pada pada hal perluasan wilayah itu pada masanya siapa, dinasti siapa, kalian harus tahu. Kemudian menganalisis hikmah mempelajari sejarah peradaban Islam masa kejayaan 21. Nah, ini lebih ke menganalisis ya, tipenya nggak ada di materi, maksudnya nggak ada di PPT, nggak ada di rangkuman. Ini kalian menganalisis sendiri, kira-kira sendiri. Kemudian bab terakhir nih, menelaah perkembangan Islam pada masa modern. Nomor 22 menganalisis periodisasi sejarah Islam. 23-nya juga masih tentang periodisasi sejarah Islam sampai nomor 24. Nah, jadi kalian harus tahu betul ada periode apa saja, tahun berapa saja, dan ciri khasnya dari periode tersebut. Tentang apa, misalnya periode pertengahan dikenal sebagai fase kemunduran umat Islam ya, misalnya kayak gitu. Kemudian nomor 25 terakhir menganalisis hikmah mempelajari sejarah peradaban Islam pada masa modern. Jadi tipenya sama ya dengan nomor 21. Jadi kayak gitu sih kalau PAI. Jadi intinya mah gak susah sih sebenarnya, hanya memerlukan ketelitian karena mungkin ada soal-soal yang mengecoh, jadi hati-hati ya. Sekian, semoga lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.